kepada satu suatu hasanah ya habibana wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau insan mulia sebagai tauladan bagi seluruh manusia yang ingin memetik kebahagiaan di dunia ini, kejayaan di akhirat dan kekal dan abadi nanti. Semoga kita dianggap sebagai umatnya juga dapatkan contoh suri dan tauladannya agar kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kunci keberkahan agar kita senantiasa di dalam kehidupan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kuncinya iman. Iman adalah merupakan kunci untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena iman kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena iman adalah nikmat yang paling besar yang sedang Allah anugerahkan kepada kita yang wajib kita syukuri. Karena orang yang beriman senantiasa selalu ingin mencetak hamba-hamba Allah yang beristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, juga untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mempunyai rezeki-rezekinya berkah dan manfaat, mempunyai ilmunya manfaat dan berkah, mempunyai pekerjaannya lancar dan berkah, mempunyai keluarganya sakinah mawaddah warahmah yang dengan penuh keberkahan. Yang pertama adalah kuncinya iman. Oleh karena itu mari tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah merupakan kunci untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah, tiada lain adalah untuk meningkatkan keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Untuk senantiasa agar kita untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau era globalisasi kemajuan zaman seperti sekarang ini, kalau tidak dilandasi dengan keimanan kita akan celaka. Insya Allah kalau globalisasi kehidupan sekarang ini kalau didasari dengan keimanan, insya Allah hidupnya akan nyaman dan berkah. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh dalam pergaulan situasi dan kondisi sekarang ini, insya Allah kita bukan akan aman, tapi sebaliknya mungkin akan enak. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam kehidupan penuh keberkahan. Tanamkanlah kepada putri-putri kita, putra-putri kita senantiasa untuk membuatkan kualitas keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pepatah mengatakan manusia hidup disertakan iman akan terarah, manusia hidup disertai seni akan indah, manusia hidup disertai silaturahmi hubungan kita akan mudah, manusia hidup disertai nasib maka perutnya akan kena. Kalau manusia hidup tanpa iman akan tersasar, manusia hidup tanpa seni tindakan kasar, manusia hidup tanpa silaturahmi hubungannya akan pudar, manusia hidup tanpa cinta badannya gemetar, manusia hidup tanpa nasi perutnya akan terasa lapar. Betul? Makanya dalam situasi kondisi sekarang ini, untuk senantiasa melandasi era globalisasi yang sangat maju, mari kita dasari dengan keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat agar hidup kita di dunia dan akhirat penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan kunci keberkahan dunia dan akhirat adalah wattaqau, ketakwaan. Takwa adalah merupakan kunci untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat. Karena Rasul senantiasa mengatakan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah
ma kunta wa ittaqis sayyatil hasanata tamuha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, kita diperintah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan dalam pribadinya, dimanapun dia berada, dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, dia akan merasa dilihat dan merasa diperhatikan oleh Allah. Karena Allah Maha melihat dan Maha memperhatikan kita, baik dan buruknya amal kita, Allah senantiasa melihat dan memperhatikan kita, dan dicatat dengan dua malaikat Raqib dan Atid. Hadirin undangan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah hamba Allah yang beriman, dimanapun dia berada, dalam situasi kondisi apapun akan merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah jiwanya. Maka Allah akan menjawab, walau yakhsha illallah. Maka tiada yang ditakuti, hanya semata-mata takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba Allah yang beriman hanya merasa takut oleh Allah, takut oleh azab Allah, takut oleh murka Allah, takut oleh rahmat Allah, maka Rasul pun bersabda, imtisalul awamirillahi wa sinahul nawahi. Pasti akan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bagaimanapun alasannya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Satu paket antara iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Al-iman wal yaqin wa libasul taqwa. Karena iman itu adalah tidak berpakaian, ditelanjang kalau orang sunat. Wa libasul taqwa, karena pakaiannya iman itu adalah takwa. Walibasul takwa, pakaian daripada iman itu adalah takwa. Dan iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, mari tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, walau anna amanu amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya ahli negeri ini beriman dan bertakwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, maka kita sebagai hamba Allah yang ada di muka bumi ini akan dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau sekiranya ahli negeri ini tidak beriman, imannya tapi imannya lemah, bertakwa tapi ketakwaannya kurang, malah dia mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan mencabut keberkahan itu akibat dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mari tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kehadirat Allah. Orang senantiasa mendapatkan keberkahan, selalu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah umurnya, makin tambah syukurnya kehadirat Allah. Makin tambah sehatnya, makin tambah ketaatannya. Makin tambah rezekinya, makin dermawan di dalam kehidupannya. Ini membuktikan orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa kita diberi panjang umur dan berkah umurnya. Amin. Semoga kita diberi rezekinya banyak, halal dan ibadah dan berkah. Ya Allah, ya Allah. Semoga diberi ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Pekerjaannya lancar dan berkah. Amin. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan keberkahan. Ketika meninggalkan dunia dalam keadaan iman Islam, juga husnul khotimah, redha wa amal saleh dalam keadaan iman Islam, mendapatkan
keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Semoga kita Allah. senantiasa dilimpahkan umur dan tempat melaksanakan ibadah kepada Allah, keluarganya senantiasa mendapatkan keberkahan, putra putrinya soleh dan solihah, senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman dan Islam, dan keimanan dan Islam kita ketika kita nafas yang paling terakhir mengeluarkan makna-makna iman dan Islam, insya Allah akan meninggalkan dunia dalam keadaan iman Islam, insya Allah akan berseluruh. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas Amin. kekurangan kehilangan kegelapan. Burung Indrian, Amin. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.